Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seperhatikan dari cara jawab salamnya kita abot saya rasa sebenarnya supaya lebih semangat lagi Bapak-Bapak sekalian, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirah jamaah subuh Masjid Darussalam rahimahumullah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena disampaikannya untuk kita hingga hari ini di tahun baru 1447 Hijriah. Berarti awake ini tambah kewut. Kita tambah di umur ini. Berarti jatah umur kula panjenengan iki sampun dikurangi. Tetapi alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan diri dengan baik dalam rangka pertemuan agung nanti pada saat dimana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan diri mencari bekal terbaik di dalam proses kembali tersebut. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kebersamaan kita bagi hari ini senantiasa mendapatkan taufik, hidayah, inayah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barokah ngaji enjing menika mugi-mugi sedaya ingkang rawuh dipun paringi sehat wal afiat. Amin. Sehat yang penting nggih. Awal loro kabeh kawan. Yang kedua mudah-mudahan rezekinya lancar. Amin. Buat rezeki. Bapak-Bapak sekalian, pada pagi hari ini tema kajian kita masih melanjutkan dari tema-tema sebelumnya terkait dengan bagaimana kita menggali, mengkaji rahasia di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya 1 bulan yang lalu kita telah membahas tentang satu makom, satu tingkat atau tahap pertama di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Makom pertama mudah-mudahan masih ingat karena sebulan yang lalu nih ya kadang-kadang niku apa ya gampang lali kalau jenengan. Makom pertama yang kemarin telah kita pelajari yang disebut dengan istilah yakdo. Masih ingat ya? Yakdo itu apa? Yakdo itu kemarin telah ini kita review sejenak. Yakdo itu adalah kemarin sudah kita bahas yaitu intibahul qalbi min rubdatil ghaflah, yakni bangkitnya atau bangunnya hati kita dari terlelapnya kelalaian. Kita bergerak dari ghaflah menuju yaqdha, dari nggak sadar, dari lupa, dari jauh dari Allah menuju kepada kesadaran, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin juga sudah kita pelajari yang menyebabkan orang itu bisa sadar, bisa ingat terus ke Allah itu sehingga tidak lupa dari Allah itu banyak caranya. Ada kalanya kita itu diingatkan oleh Allah supaya tersadar Allah itu melalui musibah.
dikasih musibah terus ingat kan ini model awake dhewe iki kula juga kebanyakan di situ. Jadi baru ingat kepada Allah kalau disentil, dicubit oleh Allah dengan musibah. Waktu sehat, ratau yang masjid, ratau ngaji, begitu loro. Aku nek sehat itu pengen ngaji, omongannya wong loro nih. Jadi kalau kaya biasanya jarang amal, jarang sedekah, jarang ke masjid. Tapi begitu miskin, begitu rezekinya sempit, wah dongo nih ya Allah. Dan itu menungso itu ngoten. Nah, kita diingatkan Allah melalui musibah. Ada kalanya kita ingat Allah melalui yang kedua, kemarin kita pelajari dengan zikrul maut, dengan ingat mati. Mati itu perlu diingat-ingat karena suatu saat kita pasti akan ketemu. Hanya karena jadwalnya saja sih boten ngerti. Nah, jadi ngerti tidak haji jadwalnya wis seru. Ya, pinten tahun malih betul ya. Malang niku sampai pinten tahun jadi gini menunggu haji. 30 sampai 40 tahun ya lumayan. Tapi kan ketemu jadwalnya. Niku haji itu perjalanan menuju Allah. Enten jadwalnya. Lah mati iki jadi perjalanan kembali menuju Allah, tapi boten enten jadwalnya. Kadang-kadang yang dadak. Iku sakjane enak roh jadwale lho mboten nggih mati. Nek wong milih enak roh napa enak mboten. Ya roh jadwale waduh sesuk jadwale berangkat wis ora metu omah wis wiri tangkap istighfar. Tapi karena kita ini enggak tahu jadwalnya, ya hikmahnya itu kita nanti bisa mempersiapkan diri setiap saat. Sopo ngerti sewaktu-waktu berangkat. Kata siap saat berhadapan. Nah itu diantara yang kita kaji di pertemuan sebelumnya. Nah hari ini Bapak-Bapak sekalian kita masuk kepada makom kedua. Makom kedua, yaitu manazil yang kedua, manzil yang kedua yang disebut dengan al-fikrah. Ibu-ibu kelihatan bu? Oke. Bapak kelihatan gimana? Al-fikrah. Nah, Bapak sekalian, diinspirasi oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 191. Di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Mungkin menjadikan itu di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Alladzina yadhkurunallah, yaitu orang-orang yang yadhkurunallah, senantiasa mengingat Allah qiyaman, baik dalam keadaan berdiri wa qu'udan maupun dalam keadaan duduk wa ala junubihim dan juga dalam keadaan berbaring. Bapak sekalian, manusia itu kalau kita perhatikan gerakannya itu ya hanya 3 itu. Kalau enggak berdiri, duduk, kalau enggak duduk, berbaring. Saat ini Bapak Ibu duduk. Engko kesel, geletak. Ku nek wis enak awake tohku ngadeg. Nah, di semua gerakan itu kita diharapkan senantiasa ingat kepada Allah. Nah, kemudian lanjutan ayat ini yang terkait dengan tema kita, wa yatafakkaruna, dan orang-orang yang senantiasa tafakkur. Ya tafakkaru memikirkan tentang fi khalqis samawati wal ardh, tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini, ma fis samawati wa ma fil ardh, itu setelah memikirkannya itu
tidaklah engkau ciptakan ini semua dalam keadaan sia-sia. Artinya semua itu ada manfaatnya. Maha suci engkau, subhanaka, faqina adzabannar. Maka lindungilah kami dari azab neraka. Bapak Ibu sekalian, dari kutipan ayat ini ada satu penggalan kata yang menarik. Wa yatafakkaruna, yatafakkarun. Dari kata tafakkur inilah, yatafakkaruna ini kemudian muncul istilah fikroh tadi itu. Nah, fikroh itu apa? Fikroh itu apa? Fikroh itu Imam Al-Harawi Al-Ansari di dalam kitabnya memberikan definisi. Yang dimaksud dengan fikroh atau tafakkur itu adalah al-fikratu tajwalul qalbi. Jadi fikrah itu artinya tajwalul qalbi fi ma'anil asya. Perjalanan hati. Tajwalul qalbi, perjalanan hati dalam rangka untuk apa perjalanan itu? Fi ma'anil asya. Dalam rangka menggali makna-makna sesuatu. Jadi hati kita itu menempuh satu perjalanan melalui pengamatan, penelitian, pendalaman, pengkajian dan lain sebagainya, penelitian. Jadi hati kita melakukan perjalanan itu dalam rangka untuk apa? Fi ma'anil asya, untuk menemukan makna-makna dari asya, makna sesuatu. Nah, sesuatu itu digali maknanya untuk apa? Untuk liyablughha biha ila mabda'i yaqudu ila maksud. Agar kita ini sampai pada maksud dari asya itu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, bapak ibu ini tanggungan bapak, tanggungan istri, tanggungan garwa, ibu tanggungan suami. Tanggung. Ini pun termasuk asya. Wong bebujuan ini maknanya apa, tujuannya apa. Nah itu harus dipahami. Ada wong bebujuan, ada orang sepasang suami istri tidak tahu makna dibalik hakikat pernikahan itu, sehingga tidak tahu maksud dari pernikahan itu. Jadi kan bulan Dzulhijjah musim kawin ini pun masuk Muharram ya. Sepi mana istilahnya. Kalau Muharram sepi betul bulan ini. Dzulhijjah kemarin masya Allah bulan oke. Nah, orang yang tidak tahu maksud dari satu pernikahan, ini contoh pernikahan, maka dia nanti akan kehilangan makna dari pernikahan itu sendiri, karena dia tidak tahu maksud dari pernikahan itu. Saya itu kemarin beberapa hari habis pulang kampung di Madiun sana, ketemu konco lawas. Jadi ku bojone niku pamit pengen lunga teng luar negeri, golek duit opo. Duitnya teng luar negeri opo jadi. Nah, teman saya itu laki-laki. Jawabannya itu apa? Dan aku mau tinggal lunga ini kok lagu piye. Alasan itu yang masuk akal, supaya nanti kita dapat rezeki banyak, bisa mempersiapkan masa depan keluarga. Ya suapa macam-macam. Tapi teman saya itu kekeh bahwa ya lagi berbujuan ini kon ngumpul. Dan nek sampeyan lunga matur ya ora ngerti berapa lama, tahun-tahunan. Terus bisa aku ya apa nasib keluarga ya iki gitu. Sakire niku dipukul. Pokoke selama sikilku ki ora semper, tanganku ki ora kemplang, aku jadi nyambut gawe wis rasa lunga ning omah. Akhirnya berhenti dulu. Karena dia memaknai bagaimana hubungan suami istri itu hakikatnya adalah bertemunya. Karena nikah itu kan namanya
perjanjian suci. Jadi mitsaqul ghalidh. Jadi pertemuan suci, pertemuan yang dalamnya ada janji suci untuk hidup bersama. Jadi hakikatnya itu kumpul, suami istri kumpul. Kok yang buatan kumpul pasti ada nilai-nilai yang hilang. Bojo kok jarang kumpul, niku nggih ngapunten, mboten kepenak. Hingga enten tiyang niku nyambut garwane nyambuti damel tebing. Kadang-kadang maksudnya seminggu pisan, kadang-kadang yo sesasi pisan. Betul niku ya. Piye ngoten rasane iki betul ya. Saya itu punya teman SMA. Kerja suaminya itu kerja di perusahaan minyak di tengah laut, di PT KAL, di Kepulauan Riau, Pak, di tengah laut. Kebun minyak, dia itu teknik mesin waktu itu. Bayarannya dolar, Pak, duitnya oke. Duitnya oke. Tapi arang-arang mulai pulang-pulang setahun sekali atau apa. Jadi dia tuh jarang pulang. Sing seneng itu bojone ning omah niku kirimane kathah. Omah yo tapi bojone jarang mulai diguyoni karo kancane lho, Mbak. Bojone sampe tak jarang mulai, waktu napa-napa sing penting rezekine mulai. Jadi ngoten. Wis jadi bojone sampe dadi pesugihan gitu. Jadi kadang-kadang ada sebagian ibu-ibu itu orang ketemu bojonya orang apa sing penting rezekine mulai. Iki ada ibu sing pengen model ngoten. Kata. Buka betul iki. Kesakno niku bapak jadi pesugihan niku kumpul gak duit. Jadi karena hakikat nikah itu kumpul. Nah, itu kita tahu karena menggali makna melalui difikirkan. Jadi ada orang itu akhirnya walaupun hidup sederhana, tapi karena kumpul memahami arti hubungan suami istri, akhirnya hidupnya jadi tetap sakinah, mawaddah. Nah itu penting. Itu karena kita tahu makna. Nah jadi fikrah itu contoh tadi itu ngomong itu. Nah Bapak Ibu sekalian, terkait dengan fikrah ini. Karena objek dari fikrah itu, tafakur itu adalah asya. Nah asya itu kan macam-macam. Nah supaya yang kita pikirkan, yang kita tafakuri itu benar-benar membawa manfaat yang besar terhadap kehidupan kita, utamanya dalam rangka perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu, untuk berdampak positif terhadap itu, maka ada objek-objek yang benar untuk kita pikirkan. Kita jangan memilih objek-objek yang kita jadikan objek di dalam bertafakur itu sesuatu yang tidak membawa kebaikan dan kemaslahatan. Nah, ada beberapa objek yang baik untuk kita jadikan objek di dalam bertafakur itu yang akan berdampak positif terhadap proses perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, objek yang hendaknya kita jadikan objek di dalam bertafakur itu adalah satu ayatullah. Ini ayatullah yang pertama. Ayatullah atau tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, tanda-tanda kebesaran Allah itu apa? Ya semua ciptaan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu punya kedudukan sebagai khalik. Khalik itu zat yang maha pencipta. Nah, yang diciptakan itu namanya makhluk. Nah, semua makhluk itu adalah ayat-ayat Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, hendaknya tanda-tanda kebesaran Allah inilah yang kita pikirkan dengan sungguh-sungguh. Kita gali maknanya, kita tahu maksudnya. Untuk apa Allah menciptakan sesuatu itu, sehingga nanti kita tahu maksud dari penciptaan itu. Nah, tanda-tanda Allah itu banyak sekali. Ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa saja yang ada di langit, apa ada yang di bumi. Contohnya ini air.
senes nopo niki senes sesajen ini maksudnya supaya diminum. Ya, walaupun tidak dipersilakan tapi saya tahu maksudnya. Ya. Ini termasuk ayatullah, air. Mari kita tafakuri sejenak. Manusia itu menurut ilmu kesehatan 90% lebih dirinya terdiri dari air. Maka manusia tidak bisa hidup tanpa air. Apa yang kita minum, apa yang kita konsumsi melalui air ini ada suatu kebutuhan. Tetapi air ini kalau dia bisa masuk ke dalam tubuh kita dan kemudian tidak bisa keluar, itu juga jadi masalah. Jadi orang tidak bisa memasukkan air, tidak bisa memenuhi air masalah. Air telah masuk nggak bisa keluar juga masalah. Dan itu yang mendesain begitu itu apa? Di dalam diri kita itu apa yang kita minum akan kita keluarkan. Kalau misalnya itu kita pikirkan terkait dengan air ini saja, betapa sesungguhnya kita ini adalah makhluk yang begitu bergantung terhadap yang namanya air. Dan ini semua bagian dari tanda-tanda musyawarah Allah. Nah, tujuan dari penciptaan ayat-ayat ini adalah supaya nanti akhirnya manusia itu mengakui, menyadari bahwa dirinya itu tidak berdaya, manusia itu bukan apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Kita ini. Jadi kita ini semata-mata hanya hamba Allah, makhluk Allah yang oleh Allah diciptakan kemudian dengan tujuan tertentu agar kita menjalani kehidupan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti akhirnya tujuan akhir dari memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah itu mengakui akan kebesaran, keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan akhir, maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, objek yang kita jadikan dalam bertafakur ini, yang kita jadikan objek dalam bertafakur itu adalah fadlullah. Kalau yang pertama adalah ayatullah, yang kedua adalah fadlullah atau karunia Allah. Allah itu memberikan karunia, nikmat, pemberian yang luar biasa, luas tanpa batas. Dohiron wa batinan, nikmat lahir, nikmat batin. Yang dekat-dekat saja ngapunten dengan kehidupan kita ini. Nikmat yang paling dekat yang bisa kita rasakan sehari-hari. Ini nopo sekarang ini yang paling kita rasakan. Napa Bu? Sehat. Mau bolak-balik kok bisa siapa kan wis sak umur kula jenengan sing penting sehat Pak. Sehat niku nomor 1. Ora iso diregani kan iki. Boleh budi ibu-ibu yang awak sehat tapi ora patek duit. Kalau duit akeh tapi awake loro. Ibu kok bingung jenengan. Nah, ya. Nek iso iki ya awake sehat rezekine parah. Ya kan akeh tunggale iki. Terus yang namanya sehat itu luar biasa, nikmat yang tidak bisa dinilai dengan materi. Tapi banyak orang itu lupa bahwa itu satu anugerah. Ketika awak sehat niku ora eling nek iki sakjane peparinge Gusti Allah. Karena itu yang kakean awak sehat itu kakean orang. Begitu awak loro lagi sadar. Nusul ini. Karunia Allah. Satu sehat, hidup, karunia bondo dunya sing kuwata, rezeki sing barokah, masyaallah. Niku rezeki katakan. Nek umpama ngapunten rezeki bondo dunya niku
niku sakjane bondo akeh, duit akeh kali duit saidik niku sakjane enak putih. Akeh tapi ayo. Badak mikir. Tapi ayo. Rata-rata yang mirip duit akeh ya. Duit akeh niku enak besar. Sugih itu duit akeh. Nyandung wis ora. Kok duit pirang-pirang iso nopo-nopo. Tapi kalau kita mau berpikir lebih jauh, kalau kita ini ngapunten ini krono ditafakuri. Duit oke, bondo oke, rezeki oke. Besok niku kabeh sing urusan karo bondo donya rezeki niku. Besok tengah akhirat niku rak ditakoni. Ditakoni ya Gusti Allah. Oh dikeki kathah. Ditakoni. Bondo donya niku pitakone loro. Siji oleh saka ngendi, nomor loro digunakake kanggo apa? Nek upama akeh terus ditakoni Gusti Allah. Yuju akeh pamit. Jenengan tiba-tiba lan rezeki 100 miliar. Kata begitu. Mentane duit 100 miliar. Nyekel ya benar. Terus tiba-tiba rezeki kata begini. Kira-kira tanggal Tahu tak Pak? Rabi balik. Ibu ngirim. Ya. Lah banyak orang itu pengen dapat rezeki banyak, tapi begitu dapat rezeki bingung tinggi apa? Tinggi ini. Pertanyaannya itu nanti ketika balik ke Gusti Allah ditakoni, awakmu tak kaya rezeki oke. Nggih piye? Terus nek wangsulane itu jawabannya itu tidak sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Apa enggak jadi perkara kan akhirat? Karena itu harus sekalian. Podo-podo wong iman, sama-sama orang beriman. Antara orang yang kaya dengan orang yang terbatas rezekinya. Podo-podo besok nek akhirat niku iman niku urusane teng akhirat niku ternyata luwih gampang. Wong sing miskin. Kenapa pitakone ora akeh? Pitakone ora. Ada wong sugih, akeh pitakone. Urusane suwi. Jadi seperti ngapunten, jenengan kalau ke supermarket, belanja akeh kalau belanja sithik urusane teng kasir suwi pundi. Hasil sing akeh. Jenengan tidak supermarket beli air mineral kita bayar langsung betul. Wah, si troli sampai 5 ini suwi. Ya itu gambaran. Setengah kira itu. Karena itu menurut saya setelah kita tafakur, kebutuhan kita hidup di dunia itu yang penting sesuai dengan kebutuhan kita. Pas pengen omah, duwe omah, gitu. Pengen itu diparingi, itu bisa alhamdulillah. Jangan berlebihan. Bukan berlebihan. Berlebihan itu dalam bahasa agama namanya fudul, israf. Jadi berlebihan tidak baik. Dalam urusan ibadah berlebihan itu tidak baik. Wudu itu misalnya nyuci tangan itu kan 3 kali pas. Lalu nyuci tangan sampai berkali-kali itu berlebihan. Ya. Nah dalam urusan rezeki juga. Nah karunia itu hendaknya kita pikirkan sedemikian rupa sehingga nanti kita itu maksud dari setiap karunia yang Allah berikan, sehingga nanti kita tidak termasuk golongan orang-orang yang melampaui batas. Nah, itu bahayanya. Nah, tujuan akhirnya mengetahui hakikat karunia itu supaya kita nanti bersyukur kepada Allah. Ujung-ujungnya itu. Ini yang kedua, objeknya. Yang ketiga, Bapak sekalian, objek yang kita jadikan bahan pemikiran kita itu adalah janji dan ancaman Allah. Janji dan ancaman Allah. Allah itu berjanji kepada orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang-orang yang berbakti, orang yang dicintainya itu dengan kehidupan yang penuh dengan kenikmatan dan kesempurnaan. Dalam Al-Quran disimbolkan dengan istilah surga, jannah. Dan Allah mengancam kepada orang-orang yang kafir, orang yang melampaui batas, orang-orang yang durhaka itu dengan ancaman yang bisa
menarik itu video sekalian. Janji Allah berupa surga itu, kehidupan penuh kenikmatan dan penuh kesempurnaan itu kok disimbolkan dengan istilah jannah. Jadi kan kalau buka kamus bahasa Arab, jannah itu kalau dibuka itu terjemahannya kok ternyata taman. Taman ya, taman rekreasi sekali, taman jadi nopo niku batu niku. Nah, taman ngoten niku. Ya kok trimo taman iki apa Ustaz? Ngapunten. Itu hanya sekedar tamsil, gambaran, simbol. Hakikatnya surga itu kenikmatan yang hidup yang penuh dengan kenikmatan dan kesempurnaan itu seperti apa? Akal kita tidak sampai, mata kita belum pernah melihat, telinga kita belum pernah mendengar tentang itu. Pokoknya hidup yang penuh dengan kesempurnaan. Bahwa kemudian di Al-Quran itu digambarkan dengan jannah atau taman itu sebagai gambaran supaya akal kita tuh bisa membayangkan. Tapi kok kenapa bentuknya itu jannah atau taman itu? Karena khitabnya itu Al-Quran itu ketika diturunkan itu kan di bangsa Arab yang secara geografis kehidupan mereka itu kan hidup di padang tandus, padang sahara, berniku arang tanduran. Kalau membayang ini kehidupan yang kenikmatan itu koyo taman, pohonnya rindang, buah-buah banyak, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itu kemecer yang Arab itu. Ini ngoten kuwi ceritane wong Malang paling yang mau nyebek opo ya koyo ngaku, tetapi sekali lagi itu hanya tafsir. Yang sesungguhnya itu tidak seperti itu. Beda dengan kehidupan dunia. Kalau di surga itu kan penuh sempurna. Bisa menurut cerita riwayat dari Rasulullah itu di surga itu kita kan dapat teman. Kalau dapat namanya bidadari, kocok itu dari luar riwayat ini. Wah, ibu-ibu ada apa-apa itu, kamu wah. Jadi di sana itu, pengusaha ini ketemu bidadari itu ayu, sesuk ketemu tambah ayu, sesuk ketemu tambah ayu, sesuk ketemu tambah ayu, terus semakin sempurna. Ini udah di surga. Jadi kalau dari dunia kan buatan kamu tadi ibu bapak itu ketika kepanggil ibu waktu nikah ayu gitu. Kira-kira 10 tahun kemudian tetap ayu malah rotok ayu. Tambah 10 tahun malah ya orang tanda-tanda kecantikan. Itu kan di dunia. Jadi mengalami kemunduran. Itu hukum alam sunatullahnya begitu. Nah, tapi kalau di surga tidak. Di surga itu penuh dengan kesempurnaan. Nah, yang sesungguhnya seperti apa? Wallahu nanti kita akan rasakan sendiri kalau kita termasuk golongan orang-orang yang diberikan janji. Demikian juga dengan ancamannya. Ancaman yang kehidupan penuh dengan kehinaan dan kesengsaraan itu digambarkan dengan nar. Nar itu artinya kan api. Neraka itu secara bahasa artinya api. Karena memang bahan untuk menyiksa itu yang paling pokok itu berupa api. Menurut riwayat Rasulullah itu orang yang paling ringan siksanya di neraka itu di antara orang-orang yang disiksa oleh Allah itu karena perbuatannya itu orang yang di telapak kakinya itu dia ada kerikil dari neraka. Nginjek, jadi di bawahnya itu ada kerikil dari neraka yang dengan kerikil dari neraka itu sudah bisa dan mendidihkan isi kepala. Bayang untuk berdiri. Misalkan enak langsung mati itu ora rasane. Boten ya nek digawe mati, boten digawe mati niku. Digawe sekarat. Ya, jadi kata Al-Quran dibuat tidak mati supaya merasakan azabnya. Jadi itu sekali lagi itu hanya gambaran juga. Yang sesungguhnya seperti apa? Wallahu. Oleh karena itu Bapak sekalian, tentang janji dan ancaman ini hendaknya menjadi objek kita di dalam bertafakur supaya kita nanti apa? Tergerak untuk ujung-ujungnya supaya kita lebih taat, lebih patuh pada Allah Subhanahu wa taala.
sehingga nanti kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tiga objek yang hendaknya kita jadikan bahan di dalam tafakur kita. Nah, sebaliknya sekalian, ada beberapa objek yang hendaknya kita hindari agar supaya kita tidak memikirkannya secara sungguh-sungguh dalam pengertian kita habis-habisan waktu kita gunakan untuk memikirkan hal tersebut. Yaitu yang pertama, ada beberapa hal yang kalau kita pikirkan itu ya seperlunya atau sewajarnya saja. Yakni tentang dunia dan tipu daya. Pertama, nah urusan dunia, namun dunia ini ojo dipikir jeru-jeru. Apalagi tipu dayanya. Nanti kita akan termasuk golongan orang-orang yang kecewa. Kenapa? Karena sifat dunia itu menipu. Menipu dunia. Ngapunten. Daharan itu nek esuk-esuk sing paling enak nopo nek cara tiyang mriki. Rawon itu enak esuk-esuk. Enak ya, rawon. Rawon iki sing enak wae kuling. Rawon niku enak. Eji gitu. Ini hanya saya ingin membuktikan bahwa kenikmatan itu menipu. Sang niki eji niki dahar rawon enak. Rawon. Terus mangke siang jangan rawon enak. Oh ya. Terus mangke siang disuguhi rawon malih. Terus enak napa mboten? Rodok enak. Lah kok sore cek turah didahar malih rawon niku. Nah, itu langsung bosen Pak. Padahal pertama niku ngomongnya enak. Lah kok malah berubah enggak malah rodok enak malah enggak enak. Itulah. Jadi kenikmatan di dunia itu menipu. Itu hakikat. Jadi kalau kita itu memikirkan tentang dunia habis-habisan terus kita tertipu dengan kenikmatannya itu, maka kita nanti akan ya karena kita hidup di dunia ya kita jalani sesuai dengan apa itu namanya fitrah kita itu sesuai kodar yang Allah tetapkan. Urip itu maka insya Allah hidup itu Allah yang menghendaki, insya Allah Allah akan menyediakan kebutuhannya, kita jalani sesuai dengan kehendak Allah, insya Allah. Membayang ini kalau jadikan biar zaman lahir cengar orang duwe apa-apa hidup beban kabeh. Ini kan kabeh ngapunten sedaya lahir kan dalam keadaan telanjang dong. Napa enten lahir langsung duwe pangkat. Kan mboten enten. Langsung duwe gelar profesor dokter iki mboten enten. Tapi kemudian dalam perjalanan hidup itu Allah mencukupi kebutuhan kita. Kita tidak tahu tentang perjalanan hidup karena itu bagian dari rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlalu dipikirkan itu, dilakoni gitu. Secukupnya. Itu yang pertama. Ini sarannya. Jadi jangan terlalu dipikirkan secara sungguh-sungguh, tapi dijalani. Yang kedua tentang hawa nafsu dan syahwat. Memenuhi nafsu, hawa nafsu. Manusia itu punya nafsu, manusia itu punya keinginan. Manusia kalau nggak punya keinginan, hidupnya nggak dinamis, hidupnya nggak punya keinginan kan repot. Ngomong nggak pengen rabi itu kan bahaya. Rabi nafsu terhadap lawan jenis kan bahaya. Tapi kalau nafsu, hawa nafsu difikirkan dan kemudian dipenuhi itu akan merusak nafsu itu, hawa nafsu. Karena keinginan manusia itu tidak ada batasnya. Orang bayangkan kalau punya gaji sebulan misalnya 10 juta, namun kata lumayan. Tapi begitu duit 10 juta tenang, gue pengen 20 juta. Udah dapat 20 juta, pengen 50 juta. Maksudnya 50 juta pengen 1 juta. Orang entek. Ini mau napa mawon urusan duit nggih ngoten, urusan bondo donya liyane wis duwe omah siji pengen omah loro. Pengen omah telu. Mobil nggih ngoten, duwe mobil siji pengen mobil loro. Kadang-kadang bojo nggih ngoten. Kadang-kadang. Iki ada di bapak garwane kalih. Ternyata bodoh aja. Ada. Saya itu punya teman itu. Ya zaman susah itu rapi. Ya saya ketemu nih, zaman susah dia itu ketemu. Terus begitu udah rada kepenak.
omahe apik, kaya semua motor apik ini terus sukses ini kok delok bojoku ora patek setel mbak aku. Akhirnya ini ku rabi malih Pak. Rabi malih sing kira-kira cocok. Bojone niku sing pertama niku dateng ke Ustaz. Bojo kula kene kula dongake cek sugih rezekine kathah, boten rezekine kathah sugih. Lah kok malah rabi malih terus pundi Ustaz. Enten boten dhuwure cek larat malih. Ya. Cek boten rabi malih jadi Pak. Niku nafsu Ustaz. Nafsu itu tidak ada habisnya. Karena itu kita jangan memperturutkan nafsu itu. Oh jadi pikir teman-teman urusan keinginan itu. Tapi keinginan itu juga harus dipenuhi, tapi diatur. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak sekalian, yang hendaknya kita harus hati-hati itu terkait dengan takdir. Kita memikirkan tentang takdir. Yang kita mengambil kesimpulan secara spekulatif itu berbahaya. Misalnya aku nek dasare mlebu swarga, rasa ibadah yang mlebu swarga nanti aku. Ya piye carane? Aku nek dasare sugih rasa nyambut gawe sugih. Nah ini ngambil kesimpulan yang spekulatif. Ini tidak. Nah, oleh karena itu kita harus ini dari sisi objeknya ya. Ada yang objek harus kita jadikan pikiran sungguh-sungguh ayatullah karunia Allah jadikan ancaman dan hendaknya kita batasi dunia dan kebudayanya hawa nafsu dan syahwat dikatakan takdir. Nah, setelah kita nanti berpikir secara sungguh-sungguh terhadap objek-objek yang baik itu, kita akan menghasilkan buah dari tafakur, buahnya hasil dari proses tafakur itu. Ini yang harus kita paham. Yang pertama yaitu kita akan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memikirkan sungguh-sungguh tentang ayat-ayat Allah, ujung-ujungnya kita ingat kepada Allah. Kita memikirkan secara sungguh tentang karunia Allah, ujung-ujungnya kita ingat kepada Allah. Nyambung ke Allah. Kita memikirkan secara sungguh tentang janji dan ancaman Allah, ujung-ujungnya kita ingat kepada Allah. Jadi buahnya itu kita akan senantiasa terbangun kesadaran untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, buah dari tafakur itu akan menjadikan diri kita itu hamba-hamba Allah yang semakin takwa, semakin berbakti dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kita semakin kuat, semakin kokoh. Yang ketiga, akan timbul dan lahir penyesalan yang akan mendorong kita berbuat taubat atau melakukan taubat atas segala dosa dan kelalaian kita. Guru-guru mikir tadi berpikir sungguh-sungguh itu kan membuat kita ini termasuk golongan orang-orang yang akan mudah menyadari atas kekurangan dan keterbatasan. Baik. Sebentar ini masih ada beberapa yang habis. Yang keempat Bapak sekalian, buah dari fitrah itu adalah ini yang penting akan membuat kita ini lebih semangat, timbul semangat di dalam berbuat amal. Jadi tahu bahwa Allah akan berjanji memberikan balasan yang luar biasa itu, terus timbul semangat untuk kita memperbanyak amal soleh. Karena itu kalau urusan amal soleh itu bagi orang yang ahli tafakur itu begitu tahu itu manfaatnya besar, dia tidak akan berpikir dua kali, dia akan bersemangat memperbanyak dan satu memperbanyak jumlahnya, kuantitasnya, dan kemudian yang kedua memperbaiki kualitasnya amal soleh. Dan yang tidak kalah pentingnya kita juga akan bersemangat di dalam upaya memperbaiki diri kita. Dan yang paling penting, yang paling pokok dari buah dari tafakur itu adalah membuat kita ini semakin sadar, menyadari betapa agungnya kebesaran Allah, betapa Allah itu maha agung, Allah itu maha besar, Allah itu maha mulia. Itu endingnya. Karena itu bagian penting dari kesadaran kehambaan kita, sehingga nanti kita ini nyadari bahwa kita ini tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, kemudian tergerak kita supaya semata-mata hanya bergantung kepada Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam sikap keagamaan kita wujudkan dalam bentuk peribadatan, doa dan lain sebagainya. Jadi ketika kita sholat sungguh-sungguh
ketika kita berdoa sungguh karena itu muncul atas kesadaran bahwa kita ini nggak bisa apa-apa, kita ini tidak berdaya, sehingga kita butuh bantuan Allah, butuh pertolongan Allah, Zat yang Maha Agung dan Maha Mulia ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu barangkali Bapak-Bapak sekalian beberapa hal yang bisa kita sampaikan terkait dengan makom kita, makom kedua di dalam perjalanan menuju Allah dan rahasia-rahasianya tentang fikrah. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang memberikan komentar atau tanggapan. Apa sambil cekap? Modelnya dulu bayangan itu pun paham gak Ben? Mudah-mudahan bermanfaat Bapak sekalian. Yang penting itu bisa dicerna, ditangkap dan kemudian diamalkan. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri